Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari bersama di tengah kesibukan kita hari ini, di tengah kelelahan kita, hampiri Tuhan, bersama-sama kita masuk hadirat-Nya untuk sama-sama belajar kebenaran firman di saat yang indah ini. Tenang teduhkan hati kita bersama. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Tuhan, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya,
saat ku butuhkan. Tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni, emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi bersama. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Seperti emas yang murni, yang semakin indah di matamu Bapa. Seperti anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus, yang hidup menyenangkan hatimu dan taat kepadamu. Demikian setiap kami mau taat kepadamu Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan
hatimu. Sekali lagi, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Shalom, kita akan sharing dengan tema menggenapi hukum Kristus. Tema ini mungkin tidak banyak yang di-sharingkan, ya, tapi siang hari ini kita coba mau belajar, di mana saya ngambil dari Galatia 6 ayat 2, firman-Nya mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, kalau kita bicara tentang saling mengasihi, yang pada umumnya yang kita kenal adalah orang Kristen itu harus melakukan hukum kasih, ya. Di mana di Galatia 6 ayat 2 saya ulangin, firman-Nya mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita semuanya tahu orang Kristen harusnya memiliki hukum kasih. Tapi yang jadi masalah mungkin banyak, ya, menjadi batu sandungan begitu. Saya coba bacakan juga di 1 Korintus 13 ayat 8-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dari satu firman ini jelas sekali bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja Tuhan sudah melakukan hukum kasih, yang diutamakan adalah kasih, yang diutamakan adalah hukum Kristus, maka kita nggak usah lagi berdebat tentang gereja ini kok asik bernubuat, gereja itu kok asik berbahasa roh, gereja lain mengatakan gereja saya lebih punya pengetahuan. 3 poin ini yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan ini terjadi perdebatan terus sampai hari-hari ini. Ya, kita tahu bahwa akhir zaman memang banyak sekali penyesat. Sehingga pada siang hari ini, kesempatan yang baik ini, saya mau mendorong untuk setiap orang Kristen, mari kita lakukan hukum kasih, di mana Yesus adalah kasih adanya, Bapa di surga juga kasih adanya. Harusnya setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, wajib melakukan hukum kasih itu. Nah, di sini juga coba saya akan bacakan di Matius 19 ayat 16-24. Saya bacakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak, Ibu, Saudara, saya coba merenungkan anak muda yang luar biasa ini. Ya, mungkin jarang kita menemukan anak muda yang luar biasa. Dia berani menyatakan bahwa dia sudah melakukan semuanya. Ya, tapi yang jadi masalah, saya memberi dua definisi. Satu, kasih dengan hati, satu, kasih dengan perbuatan. Ya, saya percaya kita semuanya pasti lebih suka orang melakukan kasih itu secara perbuatan. Ya, nah, kalau kita melihat anak muda ini, kemungkinan kasihnya itu lebih kepada kasih dengan hati, ya, sehingga hartanya berlimpah begitu, ya. Nah, kalau orang yang melakukan kasih dengan perbuatan, harusnya dia tidak terikat oleh uang, harusnya dia tidak terikat oleh harta, ya. Kita tahu bahwa harta di bumi ini tidak bisa kita bawa ke surga, ya, sehingga kita harus lakukan dengan perbuatan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita terikat oleh harta di dunia ini. Karena besok kalau Tuhan memanggil kita, maka semuanya kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa ke surga. Ya, yang kita bawa ke surga adalah perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga di saat kita masih hidup, mari kita mau melakukan hukum kasih. Lantas Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah ini ya, memang firman Tuhan itu luar biasa sekali ya. Kalau kita mau baca dan kita mau merenungkannya, tapi bukan hanya mau merenungkan, kita juga mau melakukan. Ya, saya ulangin, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sibuk kerja, cari uang, ya. Sudah gitu kita terikat oleh uang tersebut. Ya, saya terus mendorong kita untuk tetap rajin kerja. Ya, ya mungkin kita boleh cari uang sebanyak-banyaknya, tapi kita ada tugas, di mana tugas kita itu adalah bertolong-tolonganlah. Ya, untuk kita saling menolong, baik kepada keluarga kita, kepada saudara kita, famili kita, kepada teman-teman kita. Ya. Mungkin juga untuk pelayanan, ya, untuk mendukung pelayanan di gereja, ya, ini penting sekali. Nah, kita coba lihat di 2 Petrus 1 ayat 7 sampai 11. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini ayat ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ya, coba saya ulangin ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi tugas kita tidak hanya mengasihi di keluarga inti, ya, ataupun family lain begitu loh. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mengasihi semua orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini tidak bicara tentang orang Kristen saja ya, begitu. Nah, lantas ayat 8-nya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, saya kasih ilustrasi atau perkataan yang sederhana. Kalau kita memiliki kasih yang terus-menerus, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti orang pelit nggak bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ya, ini kebalikannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita terus melakukan hukum kasih, dia akan membawa kita untuk mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hidup kita ini sudah bukan milik kita lagi.
Hidup kita ini adalah milik Kristus. Sehingga kita harus melakukan perintah-perintahnya Tuhan Yesus. Kita melakukan saling mengasihi ini, menolong orang, tidak bicara tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara ya. Keselamatan sudah selesai. Waktu kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, maka itu sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, seperti Matius 5 ayat 16 bahwa dari perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa memuliakan Bapa di surga? Dari perbuatan kita. Dari perbuatan kita orang bisa menilai, oh ini adalah orang Kristen, oh ini adalah murid Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jangan sampai kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita jadi orang Kristen, ya, tapi kita tidak memuliakan Bapa di surga dari perbuatan-perbuatan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ayat 9 mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, barang siapa tidak memiliki kasih, ya, kasih yang berbuat Bapak Ibu Saudara ya, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini bukan milik kita lagi, maka hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus, milik Bapa di surga. Nah, kalau kita menjadi milik Bapa di surga, maka kita punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi perintah dari Tuhan, kita harus melakukannya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 34 bahwa Tuhan Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, firman ini juga harus menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini sementara Bapak Ibu Saudara. Setelah waktunya Bapak Ibu Saudara, nah harapan kita waktunya itu adalah di mana kita sudah selesaikan tugas kita di bumi. Bukan waktunya kita mati belum selesai tugas kita, jangan mau Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa untuk kita semuanya siang hari ini, supaya waktu kita dipanggil, kita sudah selesai tugas kita di bumi Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi kita di bumi ini kita punya tugas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan punya tugas di bumi untuk mencari uang di bawah surga. Uang surga nggak penting Bapak Ibu Saudara ya. Kita di bumi kita perlu uang, tapi di surga itu kita bawa dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita yang kita bawa bekal kita ke surga Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehebatan kita nggak ada artinya di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara punya pangkat setinggi apapun, mau punya titel sebanyak apapun, ya, di surga itu nggak penting. Tapi perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, itu yang terutama, yang kita harus kerjakan di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Ya, nah terus ingatkan kepada kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini adalah milik Bapa di surga. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk melakukan perintah-perintahnya beliau ya Bapak Ibu Saudara. Lantas ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya ulangin Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa Bapak Ibu Saudara? Ya, dalam konteks siang hari ini adalah sungguh-sungguh melakukan perintah Kristus. Ya, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan hukum Kristus. Sungguh-sungguh melakukan hukum kasih yang bertindak Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini menjadi jaminan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kalau kita terus melakukan hukum kasih yang bertindak itu, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara pengertian umumnya Bapak Ibu Saudara?
Kalau kita terus melakukan hukum kasih, Bapa di surga akan memproteksi kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia bilang apa? Dia bilang kamu tidak akan pernah tersandung. Engkau tidak akan jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara luar biasa. Ya, kita tahu Bapa di surga itu adalah roh, Bapak Ibu Saudara adalah kasih adanya. Ya, dia tinggal di dalam kita. Harusnya juga kita memanifestasikan kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti mau, saya juga mau ya, untuk tidak jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara jangan terikat oleh uang itu. Ya, ayo kita sama-sama mau melakukan hukum kasih yang bertindak itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tersandung ya di dalam dosa-dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 11 Bapak Ibu Saudara ini luar biasa. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini kebalikannya. Kalau kita tidak melakukan hukum kasih, ya seperti anak muda tadi Bapak Ibu Saudara, dia kaya raya, ya. Dia sudah banyak melakukan hal-hal kebaikan yang pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi waktu Tuhan Yesus mensuruh dia menjual hartanya, dia tidak mau. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia terikat. Dia terikat oleh kasih, oleh uang, Bapak Ibu Saudara. Dia terikat oleh harta dunia. Saya berdoa siang hari ini, Bapak Ibu Saudara dengan saya, ya. Jangan kita terikat oleh uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, uang itu kita perlukan, benar Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mau pakai uang itu untuk melakukan hukum kasih. Kita mau pakai uang itu, Bapak Ibu Saudara, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kembali lagi saya mau katakan ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Bagaimana kalau orang yang tidak melakukan hukum kasih yang bertindak tadi, ataupun anak muda tadi? Kira-kira dia kebagian kah kerajaan surga? Ya, dia kebagian kah LB3, langit baru bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak bisa menebak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat dari firman ini, bahwa setiap orang Kristen, Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab. Ya. Kita melakukan kasih bukan untuk keselamatan, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita sudah terima keselamatan, maka kita harus lakukan perintah-perintah Tuhan. Saya kalau membaca dari 2 Petrus 1 ayat 7 sampai 11 ini, Bapak Ibu Saudara, ada konsekuensi bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Ada konsekuensi yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan juga nanti orang bilang, kamu orang Kristen, apakah kamu lakukan kasih demi keselamatan? Oh no, bukan. Saya lakukan kasih karena hidup saya bukan milik saya lagi. Bahwa saya melakukan perintahnya Tuhan Yesus yang diambil di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah engkau menanggung beban. Demikianlah engkau menggenapi hukum Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah untuk melakukan hukum kasih, ya, bertolong-tolong, ya, untuk menanggung bebanmu. Saya ulangin, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, di ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya agak sedikit ragu ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen ya, ataupun terutama hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti firman ya, lantas dia tidak memiliki kasih yang bertindak, Bapak Ibu Saudara ya. Saya agak ragu pengenalan firman-Nya itu hanya di otak saja. Ya, kemungkinan hanya di sana aja Bapak Ibu Saudara ya, tidak sampai masuk di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Karena firman ini jelas Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang terus melakukan hukum kasih, maka dia akan membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara,
ya harusnya setiap orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, memiliki kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat juga banyak organisasi dunia justru yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Ada kalanya saya sebagai pembicara di hamba-hamba Tuhan, saya kadang-kadang suka menyinggung juga ya. Kenapa justru hukum kasih diambil dengan pihak lain gitu loh. Padahal itu adalah tugas gereja gitu ya, begitu. Ya, tapi ya udah, ayo tidak terlambat Bapak Ibu Saudara. Biar setiap yang mendengar channel YouTube Truth ID ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan, firman Tuhannya jelas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membawa kita mengenal pribadinya lebih lagi. Tuhan akan memproteksi kita sehingga kita tidak jatuh tersandung Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga akan memberkati kita sehingga kita memasuki kerajaan kekal, di mana kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus ya menjadi jaminan LB3 Bapak Ibu Saudara ya, langit baru dan bumi yang baru. Itu menjadi jaminan bagi setiap kita yang melakukan hukum kasih itu. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan hukum kasih, tidak mungkin kita menjadi rugi ya, karena firman Tuhan iya dan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Amsal 19 ayat 17 ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jelas Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita melakukan hukum kasih, ya, bukan berarti kalau kita melakukan lantas kita mungkin ada kesulitan, lantas Tuhan tolong. Ada kalanya Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pasti Tuhan tolong, iya begitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa itu ada waktunya Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ada waktunya Tuhan yang Tuhan pasti menolong kita ya. Karena firman Tuhan nggak mungkin salah. Firman Tuhan dia tidak mungkin bohong begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melakukan hukum kasih, percaya Bapak Ibu Saudara, ya, pasti kita tidak menjadi susah, ya. Karena orang yang melakukan hukum kasih, suatu waktu Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan memberkati kita. Pasti suatu waktu Tuhan akan membalas dengan perbuatan-perbuatannya, perbuatan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya, ya, saya sangat percaya dan saya juga banyak pengalaman itu tentang melakukan hukum kasih. Khususnya kita di GSKI Rehoboth, Bapak Ibu Saudara, ya, pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Saudara jelas sekali ya, jelas sekali bahwa hambanya ya, gembala senior kita, baik juga seluruh hamba-hamba Tuhan, baik juga gereja Tuhan di tempat ini ya, kita juga melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara, baik juga membangun sekolah ya, ada PAUD ya, juga ada SMP, SMA Bapak Ibu Saudara ya, baik juga ada STT, bahkan juga melahirkan murid-murid Yesus ya. Nah, itu adalah di mana hukum Kristus ya yang dikerjakan oleh gereja Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, siang hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Mari kita melakukan ya perintah Tuhan Yesus di dalam firman Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat mendengar sebagian firman-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu jelas untuk mengajari kami, agar kami melakukan hukum Kristus. Dan di saat kami melakukannya, Engkau akan membawa kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi.
Di saat kami melakukan hukum kasih dengan hukum yang bertindak, maka Tuhan, Engkau akan memproteksi kami ya Bapa, sehingga kami tidak jatuh tersandung ya Bapa. Di saat kami melakukan hukum kasih yang bertindak, maka Engkau akan memberi jaminan keselamatan kepada kami, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak terikat oleh harta dunia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui channel Truth ID ini Tuhan, banyak orang yang diberkati, banyak orang Tuhan untuk tidak terikat oleh hukum, tidak terikat oleh uang ya Bapa, tidak terikat oleh harta dunia. Karena di saat nanti kami tinggalkan dunia ini, kami tidak membawa harta dunia. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kami semuanya, biar Tuhan melalui sharing siang hari ini, kami semuanya mau melakukan hukum Kristus. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk GSKI Rehoboth, di mana Tuhan kami juga terus melakukan Tuhan hukum Kristus ini ya Bapa, di mana ada sekolah-sekolah yang dibangun Tuhan, bahkan Tuhan juga melalui SCTE banyak melahirkan murid-murid Kristus ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami berdoa setiap orang yang menabur, mereka diberkati dengan berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, hamba terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus memberi pengertian kepada kami, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami bukan hanya sebagai pendengar, kami mau sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, katakan amin.